People power merupakan salah satu ungkapan yang kerap muncul dalam diskusi-diskusi dan demonstrasi sejak Jokowi menjadi Presiden RI ke-7 pada tahun 2014. Janji-janji kampanye yang tidak ditepati, kebijakan yang cenderung menyusahkan rakyat sebagaimana tercermin pada penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diganti dengan Perpu Cipta Kerja. Penegakan hukum yang tumpul ke pendukung tapi tajam ke oposisi, dan kebijakan yang mengarah pada negara kekuasaan serta sistem pemerintahan otoriter sebagaimana tercermin dalam KUHP yang disahkan DPR pada tanggal 6 Desember tahun 2022, termasuk isu-isu yang mendorong munculnya wacana people power. Namun, meski terjadi riak-riak di berbagai daerah, termasuk Jakarta, yang antara lain diekspresikan dalam bentuk demonstrasi dan diskusi-diskusi yang mengeritik Jokowi, people power itu tak pernah terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah rakyat Indonesia memang tipikal masyarakat yang hanya dapat berwacana, atau ada permasalahan lain? Mungkinkah di era Jokowi ini akan terjadi people power sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 yang berujung pada runtuhnya Orde Baru? Nah, prakondisinya seperti apa dulu? Kalau ini kayaknya banyak termasuk digerakkan di kalangan aktivis juga, kalau saya boleh kritik juga, otokritik ya, ke kalangan kawan-kawan, sering mencampur baurkan antara konsep people power sama social riot. People power itu boleh dibilang revolusi damai yang mengarah ke tidak hanya pergantian sistem kekuasaan kalau perlu, tapi juga sistem sosial yang lebih tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan misalnya. Di mana misalnya kekuatan-kekuatan yang selama ini dipinggirkan oleh skema kapitalisme global berbasis korporasi mendapat ruang politik untuk menyusun konfigurasi kekuatan yang entah di partai, di DPR, atau di DPRD, sehingga tidak seperti sekarang misalnya di mana demokrasi justru memberi ruang bukan ke wakil-wakil sesungguhnya dari rakyat, dari korporasi, dari LSM yang mengadvokasi pertanian di sektor keadilan di sektor pertanian misalnya segala macam itu. Nah, itu people power bisa menjadi sarana yang mungkin awalnya kekuasaan dulu yang lengser, kayak misalnya di Filipina 86 misalnya, ketika Corazon dan oposisi berhasil menggulingkan Marcos, ya memang kekuasaan awalnya dulu, tapi kan setelah itu Kori mewakili satu elemen-elemen masyarakat yang dia tampung ke dalam eksekutif pemerintahan maupun penataan konfigurasi di DPR pasca Marcos yang membuat undang-undang yang pro rakyat atau yang pro demokrasi yang tadinya begitu mengekang kebebasan pers, kebebasan partai segala macam bisa ditata ulang melalui entah revisi atau malah undang-undang baru gitu. Nah, itu people power. Tapi kalau social riot, rusuh sosial biasanya arahnya menciptakan prakondisi untuk kudeta merangkak gitu. Jadi mungkin awalnya nggak presidennya dulu yang dijatuhkan, tapi ada pergeseran perebutan tuas-tuas mesin di istana biasanya, yang tadinya kelompok A beralih ke B. Nah, B ini yang kemudian mengurung presiden. Ya, seakan-akan dia masih kuat, padahal sebenarnya udah lumpuh. Gitu. Tapi ada satu keringat baru, entah dari jalur militer, entah jalur, bisa macam-macam, oligarki partai bisa juga. Gitu. Nah, itu yang arahnya biasanya kalau rusuh sosial begitu. Makanya harus hati-hati betul mencermati gejala ini arahnya ke people power. Oh, itu bagus. People power ya kalau itu kan biasanya kalau itu berhasil bukan hanya karena kekuasaannya yang lemah ya. Terorganisir tetap bagus dan semua menggerakkan basis-basis akar rumput masyarakat yang memang kuat. Even kayak di Filipina kan gereja pun turut turut ikut bahkan mengorganisir dengan menyumbangkan sumber daya yang mereka punya, baik sumber daya manusianya atau jaringan atau apa segala macam, bahkan militer pun walaupun tidak secara resmi kayak Fidel Ramos atau siapa dulu satu lagi itu
ponco and relay ya, ponce and relay itu menjadi satu people power. Nah, tapi saya tidak melihat, belum lah paling nggak gejala seperti itu, even walaupun ada persoalan Perpu ini. Makanya saya lebih melihat yang krusial dari Perpu ini, kayak seakan entah dari jalur mana, itu menyulut kerusuhan sosial. Gitu. Nah, apa yang mau dicari dari kerusuhan sosial? Nah, itu yang lebih menarik, segi yang perlu didalami itu. Pak, kalau misalnya terjadi kerusuhan sosial gitu ya, rakyat, kira-kira ada dampaknya Pak, terutama terhadap pemerintahan? Social riot biasanya hanya digerakkan karena oleh orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti soal, tapi dia punya keresahan. Nah, keresahan ini kan rumput kering. Nah, itu otomatis namanya rumput kering kan bisa dibakar. Bisa karena kemiskinan, bisa karena diskriminasi hukum, yang itu ditangkap kok, yang ini enggak, gitu kan, segala macam. Tapi, apa tuh namanya, karena ini rumput kering, dia hanya dipinjam aja. Kobaran api dari rumput kering, nah yang dia mau cari adalah celah dari ketika kobaran api yang tadinya bara itu berkobar dan meluas gitu. Nah, situasi kayak misalnya Mei 98 kan yang mau dicari celah antara 12 Mei sampai 14 itu. Nah, jadi proses antara 14 Mei ke 21 Juni itu 22 Mei ya, itu yang kemudian terjadi dinamik yang cepat sampai akhirnya Pak Harto, dia sendiri yang menarik kan nggak bilang saya mengundurkan diri, saya mundur. Tapi intinya cuman rusuh itu hanya menciptakan sebenarnya bukan reformasi, sekedar reposisi. Nah, itu yang saya lihat di pemerintahan, ada perang antar klik yang goalnya itu hanya sekedar reposisi. Nah, jadi rakyat hanya dibutuhkan dipinjem keresahan sosialnya aja, keresahan apa, atau bahkan saya sebut gejala menarik sekarang nasionalisme resah gitu. Jadi nasionalismenya nggak berbasis ideologis, entah karena sosialisme, karena keadilan sosial, tapi keresahan, tapi nasionalisme. Jadi asing juga bukan untuk dibongkar apa motif atau agenda tersembunyinya, tapi yang jadi sekedar objek sumpah serapah saja gitu. Nah, itu kan yang diharapkan rumput-rumput kering tadi. Nah, itu yang saya kira harus dilihat, apa memang kerusuhan menjadi celah untuk mengubah keadaan yang lebih baik. Nah, kalau people power, persoalannya bukan di penguasa, di elemen masyarakat sendiri, sejauh mana ide jelas, jaringan terorganisir dan tersusun, dan merupakan komunitas. Kalau itu terbangun, otomatis people power anytime bisa terjadi. Pak, sekarang dengan ketidakadilan hukum, terus kemudian undang-undang Perpu yang juga dianggap tidak pro rakyat, ada beberapa banyak kejadian, termasuk yang di Morowali kemarin, itu sudah bisa mengarah kepada social riot, sudah memenuhi persyaratan tuh, Pak? Social riot sebagai itu memang potensial, berpotensi, dan ada yang memang mengharap begitu kan. Nah, tapi masalahnya kan masa sih, karena kalau kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, diskriminasi hukum, itu memang rumput kering. Tapi apakah itu bisa dengan sendirinya menjadi social riot, apalagi revolusi? Nah, itu yang perlu dilihat, karena itu prakondisi. Rusuh sosial atau revolusi atau people power harus dijembatani oleh yang namanya pemantik. Jadi rumput kering pun kalau nggak ada korek, nggak ada orang yang berkeinginan untuk membakar, malah kalau saya nggak ingin, bukannya saya cari korek bakar, cari air kan justru. Jadi kalau nanti disulut, rumputnya bukan rumput kering, rumput basah gitu kan. Nah, tapi itu soal politik di elit atau mungkin juga di intelijen, maha pahamin itu, ya pasti ada operasi kontra operasi biasa itu. Yang jadi masalah itu kayak buat saya, kalau ini semua yang seperti terjadi dan di balik Perpu ini ada hal yang melalui demokrasi justru menciptakan ketidakadilan, menciptakan ketimpangan antara yang kuat, modal kuat dan kelompok yang terpinggirkan, dan yang pinggirkan nggak mesti rakyat bawah.
kelas menengah juga, ada banyak yang entrepreneur yang murni pengusaha justru digeser, nggak diprotek negara untuk memberdayakan diri segala macam. Itu kan memang satu hal yang memang aspirasi-aspirasi itu terpendam itu ada di masyarakat. Nah itu kan kenapa kok belum bisa membangun diri menjadi people power? Nah itu yang buat saya lebih penting. Artinya ada sesuatu di kalangan gerakan, di aktivis yang lagi macet juga atau berjalan buntu dan kehilangan kreativitas dan inovasi. Kemarin ada beberapa kawan juga yang wawancara yang terkait soal otokritik aktivis gerakan ini. Yang saya bilang, karena si penanya ini nanya, bukannya ini Mas, katanya di gerakan ini baru sekedar wacana. Katanya. Saya bilang, bukan baru sekedar wacana, belum ada wacana. Saya bilang gitu. Kalau baru sekedar wacana itu pernyataan yang negatif, statement sebetulnya. Kenapa? Seakan-akan wacana itu teori. Wacana itu kalau ada, saya bilang, bukan. Jadi saya nggak setuju Anda bilang belum ada wacana. Kita itu belum ada wacana. Di gerakan pun belum ada. Kalau ada, sudah pasti ada people power sekarang. Karena apa? Wacana itu adalah gagasan yang bisa dipraktekkan, teori berdialektika dengan praktek. Jadi itu pasti matang itu. Jadi wacana itu bukan sekedar ingin sesuatu, ada satu tujuan strategis dan dia sudah membayangkan gimana caranya. Artinya skema, kalau bicara hajatan, kalau orang timur bilang, pasti akan ada skema. Skema kan rencana induk. Rencana induk pasti akan ada strateginya. Nah, strategi otomatis ada taktis operasional. Itu nah kalau sekarang macet di mana cuman sumpah serapah ke penguasa, ke asing, tapi nggak tahu betul sistem apa yang sedang bekerja dan berurusan sama kita, yang bahkan merugikan kita. Nah, itu berarti kan ada kemacetan di gerakan sendiri. Dapurnya nggak ngebul. Jadi gimana tapi kita nuntut mana kopi, mana nasi kok belum, lo yang nggak ada masak memasak di dapur. Nah itu yang terjadi di gerakan sekarang.